Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan Ita, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Perkenalkan, kami dari PAC Ibnu IPPNU Kecamatan Petarukan. Nah, kami di sini akan menemani Matsama atau MPLS karena kita tidak bisa tatap muka. Jadi, kami akan menemani teman-teman lewat daring. Nah, saya Nadifatul Iza sebagai fasilitator, saya akan menyampaikan materi ke Ibnu IPPNU-an. Selamat menyaksikan. Apa sih Ibnu IPPNU itu? Nah, Ibnu IPPNU adalah sebuah organisasi di dalam Badan Otonom Nahdlatul Ulama yang menangani khususnya para pelajar dan para remaja pada umumnya dengan berasaskan Pancasila, berakidah Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bersifat keterpelajaran, pengkaderan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan keagamaan. Tujuan Ibnu IPPNU 1. Membentuk pelajar yang bertakwa, berilmu, dan berakhlakul karimah. Yang 2. Bertanggung jawab atas perkembangnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, terbentuknya kader muda yang cinta tanah air. Fungsi Ibnu IPPNU 1. Wadah perjuangan pelajar NU dalam hal pendidikan. 2. Wadah mempersiapkan generasi penerus NU di masa yang akan datang. 3. Wadah para pelajar memperkuat akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 4. Wadah pelajar memperkuat persaudaraan umat Islam, sesama umat beragama, sesama bangsa Indonesia, dan sesama manusia. Sejarah Ibnu dan IPPNU. Sejarah Ibnu berdiri pada tanggal 24 Februari 1954 atau 20 Jumadil Akhir 1373 di Semarang pada saat Kongres LP Ma'arif NU. Dengan ketua umum terpilih ialah Tholhah Mansur dari Yogyakarta. Pada tahun 1967, bertepatan dengan Muktamar NU di Bandung, Ibnu resmi menjadi Badan Otonom NU. Nah, pada tahun 1988, singkatan Ibnu berubah menjadi Ikatan Putra Nahdlatul Ulama karena larangan pemerintah tentang organisasi pelajar selain OSIS. Pada tahun 2003, Ibnu kembali seperti semula, yaitu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Nah, kemudian sejarah IPPNU. IPPNU berdiri pada tanggal 2 Maret 1955 atau 8 Rajab 1374 di Kongres Perdana Ibnu di Malang, Jawa Timur. Dengan ketua umum pertama terpilih Nyai Umroh Mahfudzoh. Pada tahun 1966, IPPNU resmi menjadi Badan Otonom NU. Pada tahun 1988, singkatan IPPNU berubah menjadi Ikatan Putri-Putri Nahdlatul Ulama karena larangan pemerintah tentang organisasi pelajar selain OSIS. Kemudian pada tahun 2003, IPPNU kembali seperti semula, ialah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Struktur Ibnu dan IPPNU. Pimpinan pusat, yaitu kepengurusan tertinggi di tingkat nasional, berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Pimpinan wilayah, yaitu kepengurusan di tingkat wilayah, di daerah atau provinsi. Pimpinan cabang, yaitu kepengurusan di tingkat kabupaten atau kota. Pimpinan anak cabang, yaitu kepengurusan di tingkat kecamatan. Pimpinan ranting, yaitu kepengurusan di tingkat desa atau kelurahan. Pimpinan anak ranting, yaitu kepengurusan di tingkat dusun. Pimpinan komisariat, yaitu kepengurusan di tingkat sekolah atau pondok pesantren. Nah, pimpinan komisariat perguruan tinggi atau PKPT, yaitu kepengurusan di tingkat universitas atau perguruan tinggi. Kemudian makna logo Ibnu dan IPPNU. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah sini ya. Untuk Ibnu sendiri berbentuk bulat, bermakna simbol kontinuitas atau berkelanjutan. 3 titik di antara tulisan Ibnu bermakna iman, Islam, dan ihsan. 6 slit pengapit tulisan Ibnu bermakna simbol rukun iman. Bintang bermakna kebanggaan cita-cita. 9 bintang bermakna Nahdlatul Ulama. 5 sudut bintang bermakna rukun Islam. 2 kitab bermakna simbol Al-Quran dan hadis. Bulu bermakna simbol pelajar atau ilmu. 2 bulu saling menyilang bermakna sintesa atau berpadunya antara ilmu dunia dan akhirat. Warna hijau bermakna kesuburan, kesejukan. Warna kuning bermakna kejayaan.
Warna putih bermakna kesucian, warna kuning diapit warna putih bermakna kejayaan yang selalu didasari oleh kesucian hati, niat hati. Kemudian makna logo IPPNU. Bentuk segitiga bermakna simbol iman, Islam, dan ihsan. 5 titik di antara tulisan IPPNU bermakna rukun Islam. 2 bunga melati bermakna perempuan dengan kebersihan hati dan dapat memadukan antara ilmu agama dan ilmu dunia. 9 bintang bermakna simbol Nahdlatul Ulama. 2 bulu bersilang bermakna aktif membaca dan menulis untuk menambah wacana berpikir. 2 kitab bermakna simbol Al-Quran dan hadis. Warna hijau bermakna kesuburan. Warna kuning bermakna kejayaan. Warna putih bermakna kesucian. 2 melati yang menggapit tulisan IPPNU berarti memiliki sifat dan citra diri perempuan. Nah, siapa sih Ketua Pimpinan Anak Cabang IPNU IPPNU Kecamatan Petarukan sekarang? Mau tahu? Nah, ini dia mereka. Yang IPNU adalah Rekan Mahfudin, yang IPPNU adalah Rekanita Kristi Indrianti. Kemudian jumlah pengurus PAC IPNU IPPNU Kecamatan Petarukan ada 108 pengurus. Untuk ranting yang ada di Kecamatan Petarukan ada 14 ranting, dan PK yang ada di Kecamatan Petarukan ada 3 PK. Kemudian Ketua Umum Pusat dari masa ke masa. Bisa dilihat di sini ya rekan-rekan kita. Nah, untuk Ketua Umum Pusat IPNU yaitu Rekan Aswani Jailani. Nah, untuk yang IPPNU sekarang adalah Rekanita Nurul Hidayatul Ummah. Setelah mengenal IPNU dan IPPNU, yuk mengenal CBB dan KPP. Apa sih CBB? CBB singkatan dari Korps Brigade Pembangunan, merupakan lembaga semi otonom di bawah naungan IPNU yang bergerak dalam pengembangan minat bakat, kreativitas, kemanusiaan, lingkungan hidup, dan bela negara. Dibentuk pada masa kepemimpinan Asnawi Latif, dilatar belakangi persengketaan antara Indonesia dan Malaysia yang melibatkan IPNU sebagai elemen bangsa. Akhirnya, Ketua IPNU pada saat itu membentuk CBP, bertepatan dengan Kongres IPNU ke-6 1964 di Pekalongan dengan komandan pertama ialah Harun Rosyidi. Kemudian KPP. Apa sih KPP itu? KPP singkatan dari Korps Pelajar Putri, merupakan badan semi otonom yang dibentuk dalam satu koordinasi untuk mengawal pembangunan IPPNU dan bangsa. Dibentuk pada Konbes 1 IPNU pada tahun 1964 di Pekalongan dengan nama CBP Wati. Setelah menyaksikan video ini, besar harapan kami rekan-rekanita semua bisa bergabung di IPNU IPPNU Kecamatan Petarukan. Terima kasih, mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar Indonesia, siapkanlah barisanmu, bertekad bulat bersatu di bawah kibaran panji IPNU. Ayo hai pelajar insan yang setia, kembangkanlah agamamu dalam negara Indonesia, tanah air yang ku cinta. Dengan berpedoman kita belajar, berjuang serta bertakwa. Kita bina wadah nusa dan bangsa untuk kejayaan masa depan. Bersatu wahai pelajar Islam Jaya, tunaikanlah kewajiban yang mulia. Ayo maju, pantang mundur, dengan rahmat Tuhan kita perjuangkan. Ayo maju, pantang mundur, pasti tercapai adil makmur.